Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Muliakan Dia selama waktu masih diberikan kepada kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah ini dengan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Sudah siap menyembah Tuhan Bapak Ibu? Yang siap menyembah Tuhan boleh dong angkat tangan. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik buat kita semua. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan sama-sama, Yesus. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Oh, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
pujian, syukur bagimu. Kami percaya Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku sama-sama kita mau katakan segala pujian, syukur kami membawa syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami semua. Dan kami bersama umat-Mu di tempat ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau yang senantiasa memberkati kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada untuk kami di setiap musim kehidupan kami anak-anak-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Demi nama Yesus kami sudah berdoa.
menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Sekali lagi boleh dong Bapak Ibu kasih tepuk tangan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Mari tepuk tangannya yang luar biasa buat Tuhan. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Allah yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirasakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Allah menang. Besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Boleh sekali katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah. Yes, amin. Allah mana yang dahsyat. Tidak ada Allah yang sehebat Dia. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Mari sama katakan. Memuaskan. Amin. Sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Memuaskan. Amin. Sukacita. Hosana. 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 Hey. Bila Roh Allah ada di dalammu, bukan menari setidak menari. Bila Roh Allah ada di dalammu, bukan menari setidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bila Roh Allah ada di dalammu, bukan menari bertidak menari. Bila Roh Allah ada di dalammu, bukan menari bertidak menari. Sama-sama menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Haleluya, masih tetap berdiri. Boleh sekali lagi dong Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang termanis. Haleluya, masih tetap berdiri. Bapak Ibu, kita tetap ingat ketika kita diizinkan ada di padang gurun, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Pujian ini luar biasa Bapak Ibu. Dia sanggup melakukan perkara yang hebat. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan sama-sama, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Kami percaya Yesus Engkau sanggup. Haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia katakan sekali lagi Bapak Ibu bahwa Dia sanggup. Haleluya. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong di dalam segala pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, melampaui segala pergumulan kami manusia. Sebab itu Bapa di dalam sorga, kami datang kepada alamat yang tepat. Kami datang kepada Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau buat kami. Sampaikanlah isi hati-Mu buat kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan agar kehidupan kami semakin hari semakin selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya pujian dan pengagungan yang kami persembahkan kepada Tuhan pada ibadah yang kedua ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk terima sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, Shalom. Ya, selamat pagi. Ya, masih pagi ini ya. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita. Ya, sebetulnya sih pertanyaan ini
boleh dibilang pertanyaan iseng-iseng saja sebenarnya. Tapi mungkin tidak ada salah kalau kita bertanya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kalau hari ini, minggu ini, kita hari ini tidak beribadah, kita tidak ke gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua pokoknya tidak ke gereja. Kira-kira Tuhan itu ruginya apa ya? Hari ini kita nggak gereja, tidak beribadah. Tuhan itu ruginya apa ya? Atau kalau saya ganti pertanyaannya, kalau hari ini Bapak Ibu saya dan Saudara tidak beribadah, tidak ke gereja, kira-kira kita ini rugi apa enggak ya? Mari kita akan membaca nats firman Tuhan pagi hari ini dalam surat 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya ulangi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oleh sebab itu renungan pada pagi hari ini dalam ibadah raya yang kedua ini saya beri judul ibadah memberi keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut ayat ini, surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, bahwa ibadah itu sama dengan keuntungan besar. Atau ibadah itu memberi keuntungan besar. Atau ibadah itu mendatangkan keuntungan besar. Jadi yang berkaitan dengan keuntungan besar ada di ibadah. Atau dengan kata lain, ibadah itu bisa dihubungkan dengan atau ada hubungannya dengan keuntungan besar. Nah, cuman pertanyaannya, ibadah apa yang dimaksud di sini? Atau ibadah seperti apa yang Alkitab maksudkan ini? Dan keuntungan besar apa juga yang dimaksud? Atau keuntungan besar seperti apa yang dimaksud? Beberapa waktu lalu dunia negara kita cukup dihebohkan atau paling tidak diramaikan lah dengan orang-orang yang mengalami kerugian besar, tidak hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliar karena mengikuti satu investasi yang ternyata investasi itu bodong. Mereka mau untung besar, ternyata bukannya untung malah buntung. Dan menariknya lagi bahwa orang-orang yang ikut dalam investasi itu bukan orang-orang yang dalam tanda petik kebanyakan yang kita kenal. Mereka bukan orang-orang yang bisa dianggap kurang terdidik, tidak juga. Apalagi mereka punya modal yang banyak, itu pasti bukan orang dalam tanda petik, bukan orang sembarangan, bukan orang kebanyakan. Tetapi mengapa ada orang-orang yang kemudian tertipu, kehilangan uang mereka? Ya tadi itu, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Pada dasarnya manusia, siapapun saya dan saudara, sudah menjadi sifat dasar manusia untuk mendapatkan, kalau ada peluang untuk untung yang besar, untuk mendapatkan sesuatu lebih dari biasanya, hampir tidak ada orang yang menolak hal itu. Itulah sebabnya maka ada orang-orang yang kemudian terjebak dalam investasi seperti itu. Mungkin para orang-orang yang berkecimpung di bidang itu, mereka dengan begitu bagusnya menjelaskan, memberikan presentasi, bahkan memberikan testimoni tertentu, sehingga banyak orang yang kemudian ikut di dalamnya, dan pada akhirnya banyak di antara mereka kehilangan uang yang tidak sedikit. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mungkin
mendatangkan keuntungan besar dalam kehidupan kita, saya rasa hampir tidak ada orang yang akan menolak itu. Nah, pagi hari ini kita baca firman Tuhan berkata ibadah memberi keuntungan besar. Ya mestinya tidak ada orang yang menolak akan hal itu. Karena sudah menjadi dasar manusia untuk hampir tidak ada orang yang menolak kalau punya peluang mendapatkan keuntungan besar. Tapi seperti kata saya tadi, ibadah apa yang dimaksud di sini seperti apa dan keuntungan yang seperti apa yang dimaksud dari nats yang kita baca pada pagi hari ini. Kata yang diterjemahkan ibadah dalam Alkitab bahasa Indonesia kita berasal dari bahasa Yunani. Saya terpaksa harus mengutip bahasa aslinya untuk kita mendapatkan pengertian atau pemahaman yang sesungguhnya, yang lebih tepat. Kata ibadah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita, Alkitab bahasa Indonesia, berasal dari bahasa atau kata Yunani Eusebia, ya. Kata ini, kata Eusebia ini muncul sekitar 15 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, dan dalam Alkitab kita diterjemahkan macam-macam. Ada yang menjadi ibadah, menjadi saleh, atau peribadatan, atau beribadah, kesalehan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan menjadi godliness. Menjadi godliness dalam Alkitab bahasa Inggris. Hampir semua versi saya periksa. Baik King James Version, NAB, NIV, hampir semua sama. Menjadi godliness gitu. Coba saya baca dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dalam kitab Alkitab bahasa Inggris King James Version. But godliness with contentment in great gain. Nah, kata Eusebia itu muncul pertama kali dalam Kisah Rasul 3 ayat 12. Coba kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 12. Untuk kita mendapat gambaran yang lebih luas, yang lebih jelas akan kata ibadah tadi. Kisah 3:12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, kata kesalehan di sana itu berasal dari kata yang sama di dalam 1 Timotius 6 tadi ayat 6 yang diterjemahkan ibadah. Eusebia, kata yang sama. Nah, sehingga beribadah berarti hidup dalam kesalehan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat latar belakang surat 1 Timotius secara umum, secara khusus dalam pasal yang ke-6, Rasul Paulus sebetulnya sedang berbicara kepada Timotius tentang para budak. Mungkin kita mengetahui bahwa jemaat Kristen mula-mula banyak di antara mereka yang adalah budak, para budak. Ingat pada masa itu perbudakan masih merupakan sistem biasa di dalam masyarakat. Dan Rasul Paulus sadar betul bagaimana sulitnya para budak itu mempraktekkan kesalehan rohani mereka, terutama mereka yang berada dalam kekuasaan tuan mereka yang belum bertobat, yang belum percaya. Tidak mudah bagi mereka para budak yang sudah terima Yesus hidup di dalam kekuasaan tuan mereka yang belum bertobat. Tidak mudah untuk hidup benar, hidup saleh, melakukan firman Tuhan dalam situasi dan kondisi seperti itu. Ada sebuah situasi yang mereka tidak mudah untuk mempraktekkan hidup Kristen mereka. Situasi yang bukan karena kesalahan mereka, tapi situasi yang terjadi ya memang seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam surat 1 Timotius ini, Paulus banyak berbicara akan hal itu. Sehingga jadi kata ibadah yang ditulis atau diterjemahkan ibadah dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, kata ibadah di sini bukan cara kita beribadah, tetapi hasil dari sebuah ibadah, yaitu hidup Kristen yang saleh. Maka di dalam Kisah Rasul 3:12 dikatakan kesalehan. Kalau dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu membaca kitab Perjanjian Baru, kalau menemukan kata ibadah,
dan kata saleh itu bisa berarti dari dari satu kata yang sama. Berbicara ibadah dalam Alkitab itu berbicara hidup saleh. Bukan bagaimana cara kita beribadah atau liturginya, tapi lebih kepada hasil dari orang beribadah, yaitu hidup saleh. Kan tujuan kita beribadah kepada Tuhan kan menjadi seperti Kristus. Target orang Kristen itu tinggi loh. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Kristus. Saudara mungkin sudah langsung bilang, bagaimana bisa Pak kita mau sempurna seperti Kristus? Persoalannya sempurnanya kapan? Hari ini apa besok? Targetnya jelas. Sempurna, misalnya begini. Anak kelas 1 SD mengisi soal matematika contohnya saja. Sesuai dengan kapasitas anak kelas 1 SD, sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kemampuan dia diajar kelas 1 SD. Isi soal 10, benar semua. Biasanya dulu kasih angka bukan 10, 100 nilainya. Sempurna. Itu nilai sempurna. Kemampuannya sampai di situ, baru sampai di situ. Beda dengan anak kelas 6 SD. Tentu bagi dia pertanyaan atau ya yang ditanyakan di kelas 1 atau soal kelas 1 SD bukan kapasitasnya lagi. Sehingga ketika anak kelas 6 SD mengisi soal kelas 1 SD dan benar semua, tidak bisa dibilang sempurna. Kenapa? Karena mestinya dia sudah lebih daripada itu. Maka kesempurnaan dalam Kristus itu bukan satu hal dicapai pada satu saat lalu selesai, bukan. Hari ini kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya sempurna di situ, terus meningkat lagi. Yang jelas targetnya itu sama seperti Kristus. Maka target daripada orang yang percaya atau kita itu hidup saleh. Seperti bagaimana Kristus hidup. Bukankah Rasul berkata bahwa teladanilah aku karena aku meneladani Kristus. Bagaimana saya hidup? Bagaimana cara saya hidup? Saya meneladani Kristus. Saya mau bertanya, apakah Rasul Paulus itu sudah sempurna seperti konsep kebanyakan orang? Sempurna itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berpikir salah, pokoknya tidak ada yang disebut salah dalam konsep manusia. Kan tidak demikian. Tapi itu target kita. Dan akan kita capai, akan kita terus targetkan itu, terus kita upayakan seumur hidup kita. Maka kata ibadah yang digunakan dalam 1 Timotius 6 ini itu adalah kesalehan atau hidup Kristen yang saleh. Bukan cara kita beribadah, tapi hasil dari sebuah ibadah itu. Lalu kita lihat dari kata keuntungan besar. Kata keuntungan berasal dari kata Yunani juga sama dalam bahasa aslinya, yaitu kata porismos yang dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan gain. But godliness with contentment is great gain. Nah, kata gain ini berhubungan erat dengan profit, benefit, reward. Kata ini kata ekonomi. Kata yang biasa digunakan dalam dunia perniagaan. Jangan lupa, Rasul Paulus kan seorang pedagang, seorang pembuat tenda. Dan banyak dari orang-orang Kristen pertama itu termasuk di mana Timotius melayani, mereka lah selain daripada budak tadi adalah para pedagang. Maka dia berbicara dalam bahasa yang familiar dengan mereka. Dia mau mengatakan bahwa ibadah itu atau kesalehan hidup orang percaya itu mendatangkan profit atau laba dalam kehidupanmu, mendatangkan benefit atau keuntungan, dan mendatangkan reward atau manfaat. Yang ketiga hal ini telah disimpulkan oleh Alkitab bahasa Indonesia kita menjadi
Keuntungan besar, karena susah untuk dijelaskan satu-satu. Maka Alkitab kita langsung menjelaskan atau menerjemahkan menjadi keuntungan besar, great gain. Keuntungan yang sebenarnya itu susah, karena kalau bicara ya bahasa Inggris itu, great itu kan bukan big. Big itu besar tapi bisa diukur. Tapi great itu besar yang tidak bisa diukur. Seperti maha begitu. Sesuatu yang tidak bisa diukur. Artinya bahwa ibadah atau kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan, kesalehan orang yang percaya, itu mendatangkan keuntungan besar dalam setiap lini kehidupan kita. Apa saja? Timbul pertanyaan, mengapa disebut keuntungan besar? Atau sebesar apa sih keuntungannya? Coba kita lihat dalam mundur 2 pasal, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, dikatakan begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah, ingat kata ibadah dari asal kata yang sama, eusobia tadi yang diterjemahkan kesalehan dalam Kisah 3 ayat 12. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah atau kesalehan hidup orang yang percaya itu mengandung janji atau mendatangkan janji. Janji apa? Tentu janji Tuhan, baik untuk hidup kita saat ini, hari ini, today, maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang di sini tidak berbicara mengenai surga yang akan datang, mati masuk surga, bukan itu sebenarnya. Tetapi lebih kepada masa depan di dunia ini dalam masa hidup kita. Ingat, konteks di sini Yesus sedang berbicara dengan budak. Yang mungkin di antara mereka sedang terbelenggu oleh perbudakan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan mereka. Terikat oleh suatu sistem yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Memang mereka bisa dibebaskan satu hari nanti. Tapi Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada mereka mengenai masa depan di dunia ini. Jadi keuntungan yang besar tadi sebab saya dan saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita hidup saleh seperti yang Tuhan kehendaki, itu mengakibatkan keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah tahu hukum sebab akibat. Sebuah akibat mesti ada sebab. Dan sebuah sebab mesti menimbulkan akibat. Misalnya seperti tabur tuai. Itu sebab akibat. Maka orang saudara, Bapak Ibu saudara jangan berharap menuai kalau tidak pernah nabur. Tabur padi mesti nuai padi. Tidak ada tabur padi nuai singkong. Nah, itu padi apa itu? Atau singkongnya tetangga barangkali. Pasti apa yang kita lakukan itu juga akan kita terima. Hidup di dunia ini kan berlaku itu. Kalau saudara hidup sembarangan, tidak peduli dengan kesehatan, jangan lupa, jangan kaget. Ketika saudara satu waktu nanti akan kehilangan kesehatan. Oh memang kalau masih muda, masih umur 20, 30, saudara mau hidup sembarangan, tubuhnya kan masih kuat. Saudara tidak peduli dengan kesehatan, ya mungkin tidak masalah karena tubuhnya masih kuat. Coba saja bagi bapak saudara yang usia 60, 70, coba berani begadang malam gitu. Tidak ada yang berani. Dulu kalau waktu masih 20 tahun, 25 tahun, waduh, itu 2 hari 2 malam tidak tidur bisa itu. Ya tubuhnya kan masih kuat. Tapi jangan lupa, secara pelan-pelan tubuhnya kan digerogoti. Sehingga tidak usah heran, di kemudian hari akan menerima akibat kesembronoan ketika hidup di waktu muda. Dalam segala hal, segala sesuatu yang kita lakukan, pasti ada akibatnya. Nah, kita mau mengatakan begini kok sebenarnya. Kalau kalian hidup saleh, hidup benar,
seperti yang Tuhan kehendaki. Kalian sebetulnya tidak usah berharap keuntungan besar. Karena keuntungan besar itu merupakan akibat. Itu loh, akibat daripada ibadah kalau dalam kata ini, yang berarti kesalehan itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat atau kepada jemaat yang Timotius layani, bahwa kalau kalian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, pokoknya hidup sebagaimana Kristus hidup, maka keuntungan besar yang disediakan bagi orang yang hidup seperti itu tidak usah diminta. Sudah pasti itu merupakan akibat dari kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Kita kan tahu bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita kan harus melakukan sesuatu, kan begitu. Nah itulah yang kembali ke tadi, orang-orang yang ingin dapat keuntungan besar secara finansial, mereka berani investasi uang mereka puluhan, ratusan juta, bahkan miliar. Siapa yang tidak tergiur? Investasi bisa kembali sebulan 20, 30, 40%. Wah itu dahsyat itu. Labang saja, bunga deposito saja cuma 5% per tahun. Bagi 12 itu, tidak ada 0,5% itu per bulan. Loh ini 30% per bulan, siapa yang tidak tergiur itu? Lalu kemudian dipresentasikan oleh orang-orang yang terlatih bicara. Mereka mempresentasikan secara ilmiah. Pokoknya begitu menarik. Kalau coba aja lihat di YouTube itu, banyak itu presentasi mereka. Mereka begitu pandai menjelaskan. Sudah orangnya memang pandai bicara, lalu kemudian dijelaskan, lalu kemudian didukung oleh testimoni yang mungkin juga testimoninya settingan itu. Sehingga orang-orang begitu banyak yang tergiur. Siapa yang tidak mau? Karena secara lahiriah kita itu mau untung besar. Siapa yang menolak untung besar? Tidak ada. Dan itu dimanfaatkan tadi itu oleh pihak-pihak tertentu. Yang kita tahu tentu ada oknum di balik itu ya, kuasa kegelapan. Karena dia tahu sifat dasar manusia. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Kenapa mereka berdosa? Makan buah. Kan Tuhan sudah bilang dengan jelas, kalau kamu makan buah itu, pada hari kamu makan, kamu akan mati. Saya tidak tahu ya bagaimana ketika Tuhan membahasakan itu kepada Adam. Apakah Tuhan bilang begini, Adam, pada hari kamu makan, kamu akan mati. Matinya ditekankan dengan keras sambil dibentak-bentak. Atau mungkin Tuhan bilang, Adam, pada hari kamu makan, kamu akan mati lu, ya. Apakah seperti itu? Tapi yang jelas mereka ngerti betul itu. Tapi kan mereka hanya dalam dosa. Kenapa tadi itu? Ketika setan datang dengan begitu yakin mempresentasikan, ya, betapa untungnya kalau kamu makan buah itu. Kamu akan jadi seperti Allah. Waduh. Loh, Adam dan Hawa, secara khusus Hawa, kan melihat Tuhan. Mereka kan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Sama saudara, mereka bahkan bercakap-cakap satu dengan yang lain. Mereka lihat itu Tuhan. Sehingga Tuhan mendemonstrasikan kuasanya bagi mereka itu biasa. Tuhan yang maha kuasa, manusia yang terbatas. Siapa yang tidak mau? Mungkin Hawa berpikir, waduh, kalau dia Tuhan seperti apa? Dia sudah membayangkan profit yang akan dia dapat. Dia sudah akan membayangkan dia akan mendapat great gain di situ, dalam keuntungan besar kalau dia makan buah itu. Itu yang menyebabkan dia itu melanggar bukan karena kurang makan. Adam dan Hawa itu berdosa bukan karena kekurangan. Dia bukan seperti orang yang mencuri karena terpaksa tidak makan, bukan begitu. Mereka bukan orang yang terpaksa merampok karena butuh kebutuhan tertentu dan tidak ada. Kan tidak, semua sudah disediakan. Mereka hidup tidak berkekurangan. Semua kebutuhan hidup, makan dan segala sesuatu sudah disediakan.
Karena tadi itu ingin dapat keuntungan besar, menjadi seperti Allah, mereka lakukan itu. Sehingga saya katakan tadi sudah menjadi sifat dasar manusia, siapapun ingin keuntungan besar. Nah sekarang firman Tuhan menawarkan, saya bukan agen investasi, tapi saya mau sampaikan firman Tuhan. Di hadapan saudara ada tawaran keuntungan besar yang Alkitab sampaikan. Tuhan mampu, kalau bicara Tuhan tidak usah ditanya, sudah pasti Tuhan mampu melakukan itu. Bagaimana mendapatkannya itu? Kehidupan rohani yang saleh. Kalau saya dan saudara hidup seperti yang dimaksud dalam hal ini, maka keuntungan besar yang bisa kita bayangkan tidak perlu kita cari, tidak perlu. Karena otomatis akan menyertai mereka. Alkitab berkata bagi orang yang percaya, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyediakan segala keperluan, bahkan keamanan diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu diminta oleh domba. Sudah pasti ketika domba itu mau ada dalam perlindungan, pengawasan gembalanya, maka domba itu otomatis menerima semua yang tadi disebutkan itu. Dan itu yang Tuhan tawarkan kepada saya dan saudara. Asal kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, di antara dua kata tadi, antara ibadat atau kesalehan dan keuntungan besar, ada kata yang lebih luar biasa lagi, yaitu rasa cukup. Sebenarnya rasa cukupnya satu kata, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dua kata. Itu berasal dari kata Yunani autarkeia, yang dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan contentment, kepuasan. Kata ini berarti suatu kondisi kehidupan yang baik, di mana seseorang tidak lagi membutuhkan bantuan atau dukungan. Iya memang, karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, semua bantuan dan dukungan itu kan sudah tersedia. Seseorang tidak lagi membutuhkan bantuan atau dukungan bukan sebab bantuan dukungan itu sudah tersedia. Maka dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung otomatis menikmati semua fitur kebaikan, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Cuma persoalannya, kita menikmati, kita mau gunakan apa tidak. Sudah tersedia semua itu. Saya kasih contoh, kalau kita buka rekening di sebuah bank, hampir semua bank itu ada seperti itu. Kita taruh jumlah uang, kita tidak hanya dapat buku rekening, kita juga dapat kartu ATM yang bisa digunakan banyak hal. Bahkan sekarang ada aplikasi mobile, sehingga semua aktivitas non tunai bisa kita lakukan di perangkat ini. Kalau kita mau transfer uang, kita mau ngecek saldo, kan tidak perlu ke ATM, apalagi ngantri di teller, tidak perlu. Cukup dari handphone saja kita bisa tahu. Semua aktivitas transaksi non tunai bisa dilakukan di handphone, apa saja. Mau bayar listrik, bayar tagihan PAM, beli pulsa listrik, beli pulsa handphone, apalagi mau isi dompet non tunai, di OVO, Grab dan lain sebagainya, semuanya kan ada. Makanya satu ketika saya agak heran ketika ada di ATM, orang di depan saya antri karena memang mau ambil uang. Kalau kebetulan di depan saya ada dua orang, di depannya lagi itu transaksi agak lama. Karena dia mungkin ada transaksi apa, dia lebih lama. Nah, pas di depan saya, cuma sebentar dia di situ. Kenapa? Langsung mau cek saldo. Ngapain jauh-jauh ke situ? Kalau cuma mau ngecek saldo, ngapain ngantri di ATM? Oh iya, bukan berarti itu berdosa ya, enggak. Cuma ngapain? Lawang dari sini juga bisa. Cuma persoalan, dan dia sudah pasti punya itu, karena kita pasti di bank yang sama, dan saya tahu bank itu punya fasilitas itu. Cuma persoalannya, mau dipakai apa enggak? Mau dinikmati apa enggak? Kan sudah tersedia.
Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam kebenaran, kita diberi berbagai macam fitur di dalam hidup ini. Fitur untuk kemudahan hidup. Sudah dikasih otomatis. Nah cuma kita mau pakai apa enggak? Makanya Tuhan tahu kita hidup di dunia butuh support, butuh dukungan, butuh segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup di dunia. Tuhan sudah sediakan semua itu. Nah coba persoalannya kita mau gunakan apa enggak? Kita mau pakai apa enggak? Semua dukungan, semua bantuan, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, rasa cukup inilah yang menjadi pengendali dalam kesalahan hidup kita orang Kristen. Sebab apabila kita tidak dikendalikan oleh rasa cukup, ini maka kesalehan Kristen bisa berubah menjadi sarana untuk mendapatkan kemewahan hidup yang dapat memang Tuhan sediakan. Dan itu sangat berbahaya. Karena dengan mudah mengalihkan fokus hidup kita dari sang pemberi keuntungan besar menjadi fokus kepada hasil keuntungan besar. Bukan berfokus kepada Tuhan sebagai pribadi, tetapi berfokus dari apa yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Dan itu yang saya bilang tadi berbahaya. Sebab kalau kita lihat ayat sebelumnya, dalam ayat sebelumnya Rasul Paulus sudah memperingatkan bahwa ada orang yang berpura-pura saleh, pura-pura beribadah untuk mendapatkan keuntungan. Maksud mereka begitu. Tetapi justru menyebabkan kehidupan Kristen yang tercela. Coba kita baca saja ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 4 dan 5. Yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dan kalau kita baca seterusnya, kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus menegur mereka, itu orang-orang tadi, yang mencari keuntungan duniawi dengan memanfaatkan kesalehan rohani. Jadi di zamannya Timotius, sudah ada orang-orang percaya kepada Tuhan, yang menganggap bahwa saya mau hidup benar, mau hidup saleh, supaya bisa menikmati semua kemewahan di dalam dunia. Artinya begini, mau menikmati dunia dengan memanfaatkan Tuhan. Oh sudah ada pada masa itu. Orang-orang yang kelihatannya saleh dalam hidupnya. Ini yang saya katakan tadi, maka rasa cukup ini harus menjadi peringatan supaya tujuan hidup kita memang mencari Tuhan yang bisa memberikan kita segala-galanya. Tapi yang kita cari itu Tuhan ya, bukan segala-galanya yang Dia bisa berikan. Karena kalau kita hidup seperti yang dimaksud dalam 1 Timotius 6 ini, maka semua yang Tuhan berikan, yang disimpulkan dalam keuntungan besar, itu akan menjadi hak dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu fokus hidup kita. Bukan itu. Tuhan kan tahu kita butuh segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan hidup kita bukan saya bisa mendapatkan segala yang Tuhan berikan, kan bukan itu. Makanya Rasul Paulus sudah menyimpulkan, dia berkata dalam Filipi 1 ayat 21 dan dia juga berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 78, sambungan dari ayat yang kita baca tadi. Dia berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus. Selesai. Saudara pasti tahu kalimat seterusnya, tapi saya enggak kutip. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bukan berarti kita tidak berusaha, bukan. Tapi Paulus menekankan di rasa cukup ini. Karena rasa cukuplah ini yang membuat saya dan saudara menjadi, karena di dalam surat ini ternyata Timotius menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani tapi punya nafsu duniawi. Mereka memanfaatkan kesalehan rohani untuk mendapatkan kemewahan hidup ini. Di zamannya Timotius itu ada. Maka ditekankan rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Apa sih kalau saudara cukup makan, saudara cukup pakai, apalagi yang kurang? Kata asal ada makanan cukupan itu menunjukkan kebutuhan dasar hidup manusia. Tuhan berjanji, saudara, Dia pasti akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat
mengalahkan cara hidup ini. Dan Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepati di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab untuk seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan yang menguasai masa depan kami. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau merancangkan kepada kami bukan hanya masa kini yang baik, tapi juga masa depan yang baik. Oleh sebab itu Bapa di sorga, ajar buat kami untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Karena kami percaya bahwa keuntungan besar yang Tuhan janjikan hanya bisa kami peroleh kalau kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kami hidup benar, kami melakukan firman Tuhan, kami hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup yang beribadah, hidup saleh, hidup yang seperti Tuhan hidup. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tantangan dan godaan dunia ini, di tengah-tengah banyak hal yang mengalihkan fokus kehidupan kami, tapi Tuhan menolong kami, memampukan kami supaya kehidupan kami seperti Kristus hidup. Meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagian-bagian tertentu yang belum bisa kami pahami, Roh Kudus mengurapi kami supaya Kau jelaskan, jabarkan lebih jauh, agar apa yang kami pahami yang kami dengar pada siang hari ini menjadi bekal di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang semakin hari sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali. Saudara diberkati Tuhan, atau ngantuk? Ngantuk. Ya, bangun komunikasi, bangun peribadahan dengan senantiasa mengalami intimasi bersama dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui Warta Jemaat. Ada 3 hal. Yang pertama, jangan lupa besok hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 26 Mei ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus, dimulai jam 5 sore. Sekali ibadah jam 5 sore di tempat ini. Kemudian setelah itu sudah menjadi tradisi kita, setelah kenaikan itu ada persekutuan doa atau ibadah rally doa selama 10 hari sampai menjelang Pentakosta. Itu diadakan di tempat ini mulai hari Jumat tanggal 27 dan seterusnya jam 6 sore. Biasanya kita pakai lesehan itu ya di tempat ini di ruang ibadah lantai 2. Jadi jangan lupa hari Kamis ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih jam 5 sore, kemudian rally doa jam 6 sore. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan air, katekisasi akan diadakan secara online dalam format pertemuan Zoom. Seperti itu ya Pak Ferry ya. Jadi yang sudah daftar atau yang mau mendaftarkan diri jadi peserta baptisan air akan diadakan secara online. Ya, itu yang dapat ditekankan. Tidak ada yang lain bisa saudara perhatikan di dalam Warta Jemaat. Sekarang kami ingin menyambut, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir, sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun. Adakah yang baru pertama kali datang hadir dalam ibadah di tempat ini? Silakan bangkit berdiri. Tadi ada gerombolan anak-anak muda, youth. Ya, berdiri semuanya. Ini dia, tepuk tangan.
untuk geng K-pop. Wes. K-pop atau kepo. Iya, kenang-kenangannya nggak cukup Pak, ini gerombolan ini Pak. Iya, bagi ya. Ya, satu kenang-kenangan dibagi 3 orang gitu. Oke. Ya, tukar mentahan boleh kok sama majelis. Oke, bro, sis, thank you for your welcome. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada lagi yang di atas? Ya, tidak ada. Oh, siapa itu? Oh enggak, oke. Sekarang yang berulang tahun silakan bangkit berdiri. Ya, silakan bangkit berdiri. Yang berulang tahun saja kita doakan. Ada satu. Iya, ya Ci Eni. Terus di belakang, siapa bro itu bro? Cowok kok, aku nunjuk sana. Desti sudah berdiri. Siapakah dirimu? Buka. Hengki ya? Oh ya, Hengki. Hengki Totiro. Siap. Ada lagi Desti. Mana Desti? Berdiri Des. Oh, sudah. Oke, Ci Eni berdiri. Ada lagi yang lain di belakang nggak ada? Siap. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk yang ulang tahun. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, lemah tubuh, dalam perawatan medis di rumah sakit maupun di rumah, kita berdoa. Oke, sekarang kita berdoa untuk yang ulang tahun dulu. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini. Itu bukan karena gagah kuat kelebihan kami, tetapi kami tahu Engkau beri kesempatan kami boleh melewati hari demi hari. Kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, melewati segala tantangan, masalah, pencobaan dalam kehidupan ini. Dan kami boleh kembali mengingat akan kelahiran kami. Karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Dan itu perlu kami rayakan di hadapan Engkau dengan penuh ucapan syukur. Oleh sebab itu, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini berdiri dan menyatakan diri untuk mengalami berkat Tuhan di hari spesial, di hari ulang tahun mereka, baik yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon, hamba memohon atas otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini untuk menyatakan berkat atas mereka, dan Engkau sendiri akan ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan hikmat untuk senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupanmu. Hidupmu diberkati dan memberkati orang lain. Dilimpahi kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Masa depan, cita-cita perjalanan cintamu, studimu, dagangmu, usahamu diberkati Tuhan. Ketika engkau dengan iman percaya senantiasa menyertakan dan menghadirkan Kristus di dalam hidupmu. Terimalah berkat yang asal dari Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Kudus akan senantiasa memberkati engkau, menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sisipkan doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah tubuh dalam perawatan medis di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pengharapannya kepada Engkau. Dan Engkau tidak pernah sia-siakan setiap iman percayanya yang dipautkan kepada Engkau. Engkau sumber kekuatan kami, sumber kesembuhan, sumber pengharapan kami. Engkau nyatakan kesembuhan, kekuatan dan pemulihan sesuai dengan kadar iman percaya iman anak-anak ini. Pakai sarana prasarana medis, obat-obatan,
Kuduskan menjadi sarana kesembuhan hanya dari Tuhan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan sepenuhnya doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua. Karena kami menyadari keuntungan tidak hanya sekedar materi, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh itu pun akan mendatangkan satu keuntungan yang besar bagi kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu supaya itu akan tumbuh dan berkembang, agar supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami tahu bukan karena kemampuan dan kehebatan kami memperoleh berkat, tetapi Tuhan yang mencurahkan berkat itu kepada kami sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan persembahan kami supaya dapat berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami pada saat ini. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati kita semua.
Terima kasih semuanya Tuhan.